Good morning, salam sejahtera. Bertemu lagi kita di dalam pembelajaran bahasa Inggris pada hari ini. Dan ya, karena kesibukan saya beberapa hari sebelumnya, sehingga saya tidak sempat untuk menayangkan. Dan sekarang ada waktu dan saya akan membagikan apa yang menjadi sedikit informasi bagi Anda semua yang berkaitan dengan bahasa Inggris. Nah, langsung saja, yaitu temanya sesuai dengan apa yang Anda sudah lihat di judul awal, yaitu 3 kesalahan utama kebanyakan warga plus 62 dalam berbahasa Inggris. Ya, dan ini diangkat karena saya sudah cukup lama mengajar bahasa Inggris, kurang lebih selama 20 tahun, dan selama itu juga baik di tingkat SD, SMP, SMA, ataupun waktu saya berada di perguruan tinggi sebagai asisten dosen, saya mengamati banyak hal, ya, perenungan dan juga pengamatan, dan saya menyimpulkan bahwa ada 3 kesalahan utama, ya, warga Indonesia, kebanyakan warga Indonesia umumnya dalam berbahasa Inggris atau yang baru belajar bahasa Inggris. Nah, jadi ini saya melihat dari kebanyakan peserta didik saya sering melakukan 3 kesalahan utama ini, dan ini sifatnya memang subjektif, ya, berdasarkan pengalaman saya. Mungkin Anda yang mendengarkan podcast saya ini mungkin berprofesi juga sebagai guru bahasa Inggris, mungkin Anda tidak setuju, itu sah-sah saja, ya, karena setiap orang kan masih mempunyai pengalaman yang berbeda dan pemikiran yang tidak sama. Nah, tapi izinkan saya untuk menyampaikan dan kiranya bisa memberikan informasi manfaat bagi Anda supaya Anda tidak melakukan hal yang sama seperti kebanyakan peserta didik saya. Oke, langsung saja. Jadi 3 kesalahan utama kebanyakan warga plus 62 dalam berbahasa Inggris menurut saya. Yang pertama adalah tidak menggunakan subjek dan predikat secara benar. Nah, ini terus terang, kalau seandainya SD atau SMP mungkin saya tidak terlalu pusing, ya, tapi ini kebanyakan saya justru waktu saya mengajar untuk pertama kali, ya, terutama untuk les privat, ada beberapa peserta didik saya, ya, guru anak les saya, murid les saya yang sudah duduk di kelas mungkin ya 10, 11 atau 12, ya, SMA, sekolah menengah atas atau sekolah menengah kejuruan atau SMK, masih melakukan hal yang sama ini, ya. Jadi tidak menggunakan subjek dan predikat secara benar. Nah, contohnya ini, ya, contohnya misalnya ada kalimat saya adalah Johan, ya, atau saya Johan misalnya. Itu kan adalah pernyataan dasar yang seharusnya mereka bisa katakan dan tuliskan dengan mudah, tanpa ragu dan tanpa berpikir lama, seharusnya, ya. Tapi kenyataannya, sayangnya, kebanyakan dari mereka menjawab dengan I Johan, atau I is Johan, atau I are Johan, dan masih banyak lagi yang lain, ya. Dan hanya sedikit saja yang bisa mengucapkan I am Johan. Ini baru satu hal, ya, baru satu hal. Belum lagi mungkin kalimat-kalimat yang lain, kalimat sederhana atau simple sentence yang lain dengan kata kerja bantu lainnya. Contohnya penggunaan to be, ya, misalnya kayak am, is, are tadi, ya. Ini contoh tadi kan yang pakai am tadi, kalau pakai I. Nah, kalau pakai is kan seharusnya digunakan untuk subjek he, she, atau it, atau orang, kata ganti orang ketiga tunggal. Nah, terus kalau kalau are untuk you dan they, tapi mereka malah menggunakan is sesudah you atau they. Nah, itu contohnya, misalnya he is a farmer, jadinya he are a farmer. Yang seharusnya they are students, mereka ucapkan they is students. Jadi ini bertolak, ya, jadi berseberangan gitu, tidak sesuai dengan tata bahasanya. Nah, jadi ini baru satu jenis, ya, pemakaian to be. Belum lagi mungkin penggunaan kata kerja dasar atau to infinitive. Terdapat banyak kekeliruan yang sebenarnya bersifat teknis, ya. Jadi teknis saja sebetulnya, contoh ini sifatnya teknis. Contoh misalnya saya makan pagi pada jam 6. Dalam bahasa Inggris akan dituliskan sebagai berikut, I have breakfast at 6. I have breakfast at 6. Nah, ini seperti itu, tapi bagaimana seharusnya menulis Randy makan pagi pada jam 6 dalam bahasa Inggris?
Nah, seharusnya kita menuliskannya seperti ini. Randy has breakfast at 6. Sayangnya, kebanyakan dari murid saya menuliskan Randy have breakfast at 6. Nah, jadi ini minimnya pengetahuan, pemahaman dalam tata bahasa Inggris menyebabkannya dan menjadi kesalahan yang kedua yang akan kita bahas sesudah ini. Jadi yang kedua nih, sekarang kita beranjak yang kedua ya, karena berhubungan juga tadi dengan yang pertama. Yang kedua adalah tidak mengetahui bentuk waktu dalam berbahasa Inggris. Nah, ini masalah waktu mempengaruhi penulisan kalimat. Bukan hanya penulisan sebetulnya, termasuk juga waktu kita mengucapkan, ya, sangat krusial dalam bahasa Inggris. Jadi masalah waktu ini. Dan ini yang menjadi persoalan, ya. Di dalam bahasa Indonesia kan tidak ada perbedaan di dalam menyatakan kejadian di masa lampau atau di waktu lampau, di waktu sekarang, dan di waktu yang akan datang. Contohnya misalnya ini kan saya memasak sup ayam kemarin, saya sedang memasak sup ayam sekarang, dan saya akan memasak sup ayam besok. Nah, ini tidak terlalu berbeda jauh kan ya. Jadi ada 2-3 kata yang berbeda. Dari segi kata kerja tidak ada perubahan sama sekali. Jadi tetap sama memasak, ya mungkin cuma itu ada tadi penambahan sedang dan akan, tapi memasaknya tetap sama. Nah, tapi kalau dalam bahasa Inggris, ketiga kalimat tersebut akan terlihat perbedaan yang sangat mencolok. Jadi akan menjadi seperti ini. I cooked chicken soup yesterday. I am cooking chicken soup now. I will cook chicken soup tomorrow. Nah, seperti Anda lihat ini ya. Selain keterangan waktu, kata keterangan waktu atau adverb of time, yaitu yesterday, now, dan tomorrow, ya. Yang berbeda, juga ada perbedaan yang menyolok dalam penggunaan kata kerja atau verb, yaitu cook, cooking, dan cook. Nah, jadi ini bentuk waktu yang biasa kita sebut dengan tenses adalah informasi penting yang harus kita kuasai kalau ingin berbahasa Inggris dalam segala waktu. Sudah banyak sumber ya di internet ya tentang tenses ini ya, dan pernak-perniknya juga. Baik mungkin di internet, di YouTube, atau mungkin juga bisa di buku fisik ya. Kalau Anda punya buku fisik juga lebih baik. Di buku tata bahasa atau mungkin di kamus juga bisa, Anda bisa lihat. Sebenarnya ada juga, cuma memang agak susah mencarinya. Kalau memang Anda agak tidak mau susah ya bisa juga cari di Google atau di YouTube. Jangan malas ya untuk belajar. Jangan beralasan tidak ada guru. Yang sering saya dengar tuh ya itu keluhannya tidak ada guru ya, apalagi di zaman sekarang di saat pandemi PPKM ya, belajar di rumah, dan keluhan kebanyakan murid kelas saya itu tidak ada guru. Padahal sebenarnya tidak masalah, tidak ada teman juga gitu ya. Jadi tidak ada yang teman yang bisa diajak bicara. Sebetulnya tidak ada masalah juga ya. Jangan jadikan alasan kondisi sendiri itu tidak menjadi kambing hitam penyebab Anda tidak bisa berbahasa Inggris dengan baik. Bisa, kalau ada kemauan pasti bisa. Oke, kita lanjut lagi ke kesalahan yang ketiga. Yaitu ketiga, lebih menyukai kalimat pasif daripada kalimat aktif. Nah, ini juga ya sebetulnya bukan cuma Anda, mungkin saya juga dari sejak kecil kebanyakan kita orang Indonesia memang suka menggunakan kalimat pasif dalam kehidupan sehari-hari ya, dalam keluarga, dalam lingkungan sekitar, maupun mungkin di sekolah atau sekarang mungkin kalau sudah bekerja di tempat kerja. Nah, jadi ini yang menjadi masalah kalau ingin merangkai dalam bahasa Inggris, karena tidak semudah itu. Contoh misalnya kalau dalam bahasa Indonesia dulu ya. Nah, contoh misalnya saya dipukul Billy tadi pagi. Mobil-mobil ini dirusak oleh Sue dan surat itu ditulis oleh Tom. Nah, ini kan kebanyakan ya sudah umum ya kita temui di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang tapi dalam bahasa Inggris bagaimana kita mengucapkan atau menuliskannya? Nah, ini akan dituliskan atau diucapkan seperti ini. I was hit by Billy this morning. These cars were broken by Sue. That letter was written by Tom. Nah, seperti Anda lihat ini. Jadi kalimat-kalimat pasif ini ya, yang tadi sebelumnya kita sudah baca, Anda sudah lihat, adalah bentuk kalimat pasif atau dalam bahasa Inggris disebut passive voice. Dan penggunaan passive voice tidak sederhana. Ya, kita harus mengikuti kaidahnya, aturan tata bahasanya
yang dalam hal ini menyangkut ya tadi yang bentuk waktu tadi ya, yang di poin kedua tadi ya. Nah, itu harus dikuasai. Di alasan kedua tadi kan bentuk waktu ini juga berhubungan juga. Dan ini lebih susah dibandingkan waktu kita menggunakan kalimat aktif. Nah, ini kebanyakan juga murid saya juga ya berada dalam posisi yang sama ya. Menganggapnya bahwa bahasa Inggris itu sama dengan posisinya dengan bahasa Indonesia, padahal tidak ya. Jadi mereka berpikir, oh, cara penulisan kata kerja dan aturan tata bahasa tidak berubah bentuk. Contoh yang mereka sering ucapkan yaitu I hit Billy this morning, this car break shoe, that letter right Tom. Nah, ini pemahaman saya dipukul Billy tentu saja berbeda makna dengan I hit Billy, yang berarti saya memukul Billy. Begitu juga dengan kalimat kedua dan ketiga yang sangat bertolak belakang dengan pesan yang sebenarnya ingin disampaikan. Jadi oleh karena itu perlu adanya kesadaran untuk terlebih dahulu mempelajari kalimat aktif. Ya, kemudian selanjutnya bisa membahas kalimat pasif dalam bahasa Inggris supaya tidak terjadi kesimpang siuran makna dan pemahaman. Nah, itu ya. Jadi memang utamanya memang kalimat aktif dulu kalau dalam bahasa Inggris supaya memang tidak rancu, tidak bingung waktu kita menyebutkan dalam kalimat pasif. Oke, mungkin itu saja ya tiga kesalahan utama tadi ya. Jadi kalau kita recap ya, kita simpulkan berarti ada 3 tadi yang harus Anda ketahui, yaitu tiga kesalahan utama kebanyakan warga plus 62 dalam bahasa Inggris. Itu 1, tidak menggunakan subjek dan predikat secara benar. 2, tidak mengetahui bentuk waktu dalam berbahasa Inggris. Dan 3, lebih menyukai kalimat pasif daripada kalimat aktif. Nah, kiranya ini bisa bermanfaat dan terus belajar ya. Tidak mengenal kata pensiun, belajar itu selama hayat masih di kandung badan, kita harus belajar dengan sekuat tenaga. Jangan sampai malas mendera. Apalagi zaman sekarang ya, serba teknologi. Jadi sudah ada di tangan kita ya, seperti saya ini juga di tangan saya ada smartphone ya, ponsel pintar, telepon pintar. Nah, ini kita bisa belajar apa saja. Dan kalau kita memang mau belajar apa saja juga di dunia ini, memang bahasa Inggris adalah suatu keharusan. Menguasainya adalah suatu keharusan. Jadi kalau di bahasa Indonesia mungkin kan kita agak terbatas ya. Misalnya kita dari segi bahan, materi mungkin terbatas. Tapi kalau bahasa Inggris kita bisa belajar apa saja. Jadi kalau kita tidak menguasainya, kita akan ketinggalan dengan bangsa yang lain. Ya. Jadi terus belajar, giat dalam menimba ilmu baik lewat dunia maya maupun dunia nyata. Dunia nyata juga oke, dunia maya oke. Nah, sehingga kalau dengan menguasai bahasa Inggris, wawasan kita juga bertambah dan berimbas juga pada kesuksesan kita di masa yang akan datang, akan lebih terbuka. Nah, ini saya sudah menuliskan juga nih ya, lebih rinci mungkin artikelnya ya, di dalam suatu artikel di Kompasiana, di akun saya di Kompasiana. Jadi Anda mungkin kalau ingin membaca secara lengkap terperinci, Anda bisa menuju ke Kompasiana dengan judul yang sama. Mungkin Anda bisa ketik di Google ini ya, 3 kesalahan utama kebanyakan warga plus 62 dalam berbahasa Inggris, Kompasiana, dan ketik nama saya dan Anda akan menemukannya. Oke, dan juga ada beberapa artikel lain ya tentang bahasa. Nanti Anda bisa akan di Kompasiana ada beberapa kategori. Jadi mungkin untuk Anda mungkin yang ingin tahu lebih jelas tentang bahasa Inggris, Anda bisa masuk ke akun saya ya, mengunjungi akun saya, dan Anda bisa melihat di bagian kategori bahasa atau ruang kelas. Jadi terserah. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih atas waktu yang sudah Anda berikan ya. Anda sudah meluangkan waktu untuk menonton pemaparan ini ya. Kiranya bisa bermanfaat dan tetap semangat. Walaupun kondisi sekarang mungkin masih belum membaik ya, karena COVID-19 masih mendera, tapi percayalah bahwa kita jangan patah semangat, kita harus tetap berjuang untuk keluarga kita dan untuk kemajuan kita juga baik dalam pendidikan maupun dalam bekerja. Oke, terima kasih atas perhatian Anda. See you next time, sampai jumpa di lain waktu. Have a nice weekend. Selamat berakhir pekan dan kita akan jumpa lagi di lain kesempatan ya. Oke, thank you very much for your attention.
See you next time. Bye-bye.